Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Bang Dul Tejebus. Di malam hari ini ada keberangkatan ALS 037 dan ALS 379 yang berangkat Pekanbaru Jakarta dan Pekanbaru Solo. Via Pekanbaru yang untuk 379 Pekanbaru Jakarta via Teluk Kuantan dan Morobungo dan sekitarnya. Dan untuk 037 keberangkatan via Kerinci, Jambi, Palembang dan seterusnya. Jadi ini untuk keberangkatan yang dua ini, satu lintas tengah dan satu lintas timur habis. Untuk para penumpang saya kurang tahu, tapi kalau untuk paketannya lumayan top dan top. Bang, nanya, dengar kabar di dekat kita ada Bang Fahmi. Ada Ya, di ini dari Dunia Bus sudah hadir untuk dari saudara kita juga di sini. Selamat datang Bang, kami sambut di Kota Medan. Oh, jadi buat kawan-kawan semua jangan lupa di subscribe juga channelnya Bang Dul Tejebus dan NST Parholong Dan Dunia Bus. Jadi di sini setiap malam Bang Dul Tejebus dan Bang Bajigit di channelnya nanti Parholong, NST Parholong. Seperti inilah kebiasaannya pada setiap malam. Vlog sebelum berangkat. keberangkatan. Tapi ini penutupannya Bang ya? Penutupan. Penutupan terakhir untuk keberangkatan di hari ini tanggal 10 bulan 12 tahun 2020. Jam. Tapi ini hujan Bang. Kalau masalah hujan, Nggak apa-apa. nggak problem. Pak. Nggak masalah. Terus Bang Fahmi, Iya Bang. ada mau nanya nih. Iya Bang. Ini kan selama ini di ALS ini ada salah satu yang setiap tahun pasti ada sejarah itu terulang. Seperti ini umpama salah satu kru atau Nopin ALS, dia pasti bakal ada yang ditolong dia salah satu penumpangnya kadang yang kurang dana atau kurang apa, itu terus berkelanjutan itu. Bang, kalau untuk ngebloknya jangan kita aja, sampai itu maunya penumpang ayo go. Oke, siap. Jadi pertanyaan ini nanti kita ajukan lagi ke Bang Fahmi. Oh, siap Bang. Nanti Bang dijawab Fahmi lagi. kapan terakhir mau ke Jogja ini? Rencana Bangku mau barengan sama Bang Dul. Sama lagi 30.000. Sekarang 20.000 aja Nah, belum. begini Bang. Kalau sebenarnya kalau bisa kita sebelum 30.000 subscribe, kalau bisa kita bareng-barengan dulu. Ya, mantap. Sebelum ini sebelum 30.000 nih. Nah, 30.000 bikin lagi kan? Iya, Wah, 30.000 bikin lagi. Bisa. Itu harapannya. Ya, doakan aja ada waktu dan ada rezeki kita. Amin. Ya kan Bang Bajigit? Ya kan aja lah. Langsung. Iya kan? Iya gitu. Biar kami kasih tahu. Ya dulu. Oke. Ya aja lah. Kasih tahu Bang Fahmi. Mau bedoknya kita. KU dia. Bang, dia gimana nih Bang? Sini dulu. Jadi sebenarnya bukan masalah mau tidak maunya saya ke Jogja. Cuman begini, ceritanya sebenarnya panjang. Ya. Saking panjangnya nggak bisa diceritain. Nah, itu ya. Jadi cuman kita mau ngerti. Jadi begini. Jadi sebenarnya kalau untuk keberangkatan, jangan kau untuk ke Jogja. Untuk naik bus, berat kaki untuk melangkah. Kenapa begitu? Karena apa? Trauma rupanya. Bukan karena ada trauma, bukan. Baru 3 tahun ini saya menginjakkan tanah. Selama ini Biasanya dia injakan di sawang-awang. aspal. Dia sawang-awang. Selama ini nggak pernah menginjakkan kaki ya. Jangan kita bilang puluhan tahun, belasan aja lah. Belasan aja ya. Makan, tidur, hidup di atas mobil bus ALS. Satu, tadi ada pertanyaan ketika Bang Fahmi, tapi Bang Fahmi pertanyaannya ini nanti ketika di sini Puan saya tanyakan. Ini pertanyaannya untuk Bang Bajigit dulu, karena Bang Bajigit sudah malang melintang lintas. Seperti ini Bang, di ALS itu pasti terus ada sejarah yang kru ALS menolong penumpang, yang baik penumpangnya Kalau yang masalah kurang untuk- dana. Kalau untuk pribadiku, ya jujur aja, ALS ini termasuk salah satu yang selalu penumpang untuk ditolong. Kenapa aku bilang begitu? Ada
terlalu sering, bukan karena 1 kali 2 kali, hampir sering. Jadi satu contoh ini ya, ada orang yang mau pergi ke Jawa. Ya. Nah, di waktu dia nyetop, kalau orang yang istilahnya yang udah mencukupi, itu otomatis belinya pakai tiket. Ya. Kalau orangnya yang kurang mencukupi, itu otomatis nyetopnya di pinggir jalan. Nah, dia hanya mempunyai duit sekian. Nah, sementara tujuannya mau ke Jakarta. Kalau diperbandingkan ongkosnya itu sama untuk tiket itu nggak seberapa, hanya setengah harga kadang-kadang ya. Nah, hanya separuh harga. Kadang ada juga yang kurang lebih dari 100-200 untuk makan di jalan. Jadi mau tak mau itulah istimewanya baik supir kernet untuk ALS ini hampir semua, tidak ada yang nggak pernah ngalami, hampir semua ratusan ALS ini dari kota Medan hampir semua pernah mengalami hal yang seperti itu. Iya, hal yang seperti itu. Karena gini, jangankan untuk masalah ongkos, bahkan untuk makan di jalan biasa ditanggung untuk kru motor, kru mobil. Dan juga pengalaman yang sangat saya ingat, pertama yang udah lama kali terjadi, sekitar hampir kejadiannya ini kalau nggak salah 2009 kalau nggak 2010 kejadiannya. Perempuan posisi hamil dari Bandar Lampung. Saya tidak tahu pasti itu kemarin itu waktu itu dia itu hamil selama 9 bulan. Jadi tahu kami pas dia melahirkan di tengah jalan. Jadi di dalam bus melahirkan ya? Di dalam bus melahirkan. Sadis. Nah, itu oke, ini cerita pengalaman saya nih teman-teman. Bahkan nama anaknya itu hampir sama dengan namaku sama nama ALS. Siapa namanya? Bagi yang melihat ini atau orang tua yang melihat ini, inilah orangnya yang menolong anak saudara. Orangnya orang Siantar. Dia berangkat dari Lampung. Posisi hamil selama 9 bulan. Di mana posisi kalau daerah mana itu, Bang? Bandar Lampung. Ya, posisi yang melahirkannya itu di daerah mana? Di daerah Pasaman. Oh, Ujung Gading sana? Enggak, di daerah Pasaman antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara, Pak ya? Jadi terpaksa nginap kita 2 malam untuk melihat kondisi si kakak tadi yang melahirkan itu. Berarti nggak ditinggalkan gitu aja? Enggak. Jadi alhamdulillah mungkin pas kejadian itu datang yang petugas persalinan. Selama 2 hari udah bisa diberangkatkan. Soalnya untuk badan kakak itu fit. Berarti dia ALS lagi? Naik lagi. Sampai ke tujuannya. Sadis, Bang ya. Benar. Karena gini, Bang, ini maka saya tanyakan. Tadi malam ada ngobrol-ngobrol saya sama kawan lama sih sebenarnya. Dia nama anak itu panjang kali itu. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nggak usah. Nanti itu nama pribadiku. Ada ya. Ada, tapi belakangnya aja. Belakangnya lintas Sumatera. Sampai segitunya diabadikan beliau ya. Itu yang ngasih namanya itu ayahnya. Ayahnya ini masih terbalut. Dibilang kalau nggak salah entah Brimob entah SPM saya nggak tahu. Cuman yang jelas saudara itu waktu itu hampir sekali seminggu jumpai saya di Medan. Padahal orang itu tinggal di Siantar. Karena gini, Bang, maka saya tanyakan ini segar di ingatan saya tadi malam ada saya komunikasi dengan kawan di daerah Padang. Dia seperti ini, waktu tahun 80-an dia pernah ditolong oleh ALS. Dia sama sekali tidak punya duit, dia mau ke Medan. Dia tidak punya duit sama sekali. Kalau masalah itu, Bang, misalnya kalau hanya sekedar Padang ke Medan itu masalah kecil. Kalau ini biasanya orang dari Medan ke Surabaya, bayangkan itu, Bang. Hanya berongkos 200, hanya punya duit 200.000. Terakhir yang 200.000 itu udah alat dia untuk makanan di jalan. Itu pun kurang. Masalahnya nggak begitu, Bang. Dia nggak punya ongkos, sama sekali nggak punya ongkos. Makan dikasih, sampai di Medan dikasih lagi duit. Itu masalahnya. Makanya sampai sekarang saya kalau dengan ALS luar biasa rasa saya nggak bisa saya lupakan. Jadi jujur, begitulah pengalaman Bajigit dari dulu. Beranjak saking malasnya waktu masa-masa sekolah dulu.
saking pengennya ingin melihat kota Jakarta, sengaja saya naik ke mobil LS tanpa ada yang tahu, baik kernet baik supir tidak ada yang tahu. Sampai di tengah jalan sempat kernetnya bilang, kau turun aja kau sini, kau naik, nggak kau kasih tahu kata orang tuh. Itulah aku sampai ke daerah Jakarta kurang tahunya juga posisinya Jakarta saya kurang tahu. Waktu itu masih zaman mobil mesin depan. Oh, masih mesin OF? Masih mesin depan dulu. Jadi sampai ke daerah Jakarta, entah saya kurang tahu juga, entah Jakarta entah Bogor saya kurang tahu. Yang jelas sampai di tujuan datang supirnya. Mudah-mudahan kalau misalnya umur panjang, mudah-mudahan saya selalu untuk supirnya ini. Sekarang masih hidup? Kurang tahu saya, entah masih hidup apa enggak. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak ada, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya di amin, kan? Jadi sampai ke Jakarta, dikasihnya uang goceng yang masih waktu itu berlambangkan gambar apa itu? Garuda. Gambar orang hutan. Belum. Nah, waktu itu masih uang 20.000 paling tinggi. Paling tinggi. Ya. Udah lama itu Pak. Udah lama, masih uang 20.000 paling tinggi. Dari sampai situ dikasihlah uang goceng dan disuruh aku balik ke Medan, saya tidak mau. Jadi terakhir kemudian sama aku Jakarta sampai aku jadi pengamen di sana. Pernah juga pengamen Jakarta? Pantas suaranya merdu. Kapan-kapan kita konser lagi Bang. Yang mau berjanji kasih gitar. Jangan lupa. Jelas udah hampir 20.000, 2.000. Kita tunggu yang sudah menjanjikan gitar. Udah hampir 2.000. Mungkin itu aja videonya. Kami di sini masih bertiga dengan Bang Fahmi. Jangan lupa lagi telepon Bang Fahmi.